Oke, kita lanjut ke SPS. Nah, di sini kan ada tentang Saint. Yang akan diujikan itu case-nya itu chapter, sorry, case pertemuan pertemuan kedua, kelima, dan ke-7. Kita bahas dulu yang pertemuan kedua. Nah, untuk teorinya itu sudah dibahas di video sebelumnya. Di video yang mana ya? Pokoknya ada di video di sini. Ada di video tentang bisnis strategi dan bisnis model. Nah, ini bisnis strategi dan bisnis model ini udah ada. Tinggal berarti teorinya udah dibahas. Nah, kita langsung masuk ke kasus. Kasusnya itu terkait dengan Sen. Sen ini kayak fashion gitu ya, strategi digital. Nah, kita lihat introduction-nya sih, apa sih yang di-mention dia. Jadi, Sen ini kalau dibilang sih itu dia fast fashion, eh, merek fashion yang berkembang. eh, jadi dia tuh merek fashion juga, tapi dia juga sebagai aplikasi gitu ya. Aplikasi belanja yang paling populer ya, banyak lah istilah penjualannya tuh di platform iOS atau Android, mengalahkan Amazon karena nilainya di sini kita lihat nih ada peningkatan 15 miliar tahun 2020 dari sisi pendapatan, kayaknya peningkatan menjadi 100 miliar di tahun 2022. Nah, Sen ini ternyata dia kenapa sih menarik ya? Karena dia juga menyasar konsumen-konsumen yang memang berusia belasan dan 20. Jadi memang ada segmentasi khusus untuk konsumennya. Terus meski tetap menjaga kerendahan hati, Sen mendapati dirinya di tengah-tengah serangkaian kontroversi di mana Sen dibanggakan memiliki kualitas yang rendah, melanggar hak cipta. Jadi ini isu-isu ya, melanggar transparansi pasokan, mendorong budaya konsumsi berlebihan, ketidakpedulian terhadap biaya lingkungan. Nah, ini isu-isu yang akan dihadapi oleh Sen. Terus kemudian banyak orang yang memikirkan apakah Sen ini hanya sekedar iseng dan tidak berkelanjutan atau menandai pergeseran besar dalam industri fashion seperti yang terjadi pada model bisnis Zara. Mungkinkah Sen ini gelombang baru inovasi model bisnis secara real time ya, atau apakah Sen ini akan jatuh dan bahkan kesulitan untuk bertahan seperti beberapa pendahulunya di fast fashion. Nah, ini introduction tentang fast fashion. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan pakaian biasa yang sifatnya musiman yang dipengaruhi oleh cuaca, fashion lebih bergaya dan berumur pendek. Nah, ini karakteristiknya. Karena fashion ini bergantung pada selera dan gaya hidup pribadi. Nah, pasar fast fashion itu didorong oleh kalangan usia 16 sampai 25 tahun yang lebih menyukai pakaian unik, terjangkau, dan trendy. Dan PBB itu ngasih data kalau misalkan populasi anak muda itu akan tumbuh sebesar 1,2 miliar pada tahun 2019, meningkat menjadi 1,3 miliar di tahun 2030. Industri fashion juga kalau kita lihat pertumbuhannya dari sisi CAGR, komponen annual growth report itu sebesar 7% dari 30,58 miliar pada tahun 2001 menjadi 39,84 miliar pada tahun 2025. Kemudian kecepatan dalam industri fashion ini sangat penting karena perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atas para pesaingnya. Nah, ini kenapa sih alasannya tuh uh, keunggulan kompetitif fast fashion itu karena mereka punya kecepatan. Nah, di sini ternyata juga tahun 90-an Zara juga mempelopori model bisnis fast fashion dengan mereka memotong siklus produksi tradisional.
yang awalnya dari selama 1 tahun gitu ya, di fast fashion ini dia jadi cuman beberapa minggu. Kemudian H dan M juga dan Forever juga apa ya, hal yang sama, melakukan hal sama. Nah, ternyata di tahun akhir 2010-an, 2010-an sejumlah merek fast fashion kayak ASOS, Fashion Nova itu mulai bermunculan. Mereka mengandalkan lalu lintas pencarian data dan pelanggan, memprediksi permintaan, ya ini menggunakan data analitik ya. Kemudian teknologi canggih menyediakan data yang akurat, tepat waktu dengan rantai pasokan yang terbaru gitu. Berarti ada penyesuaian value change dari perusahaan. Nah, dalam kegiatan industri terdapat 3 waktu tunggu, yaitu mengenali tren fashion sehingga membawa produk ke akhir pasar. Jadi ada tiga, tiga sorry, untuk waktu untuk mengenali tren fashion hingga hingga membawa produk ke akhir pasar, kemudian waktu menerima pesanan pelanggan hingga dan mengirimkan produk ke pelanggan, kemudian waktu dari mengenali tren fashion hingga melakukan penyesuaian produksi. Itu kalau ada fast fashion itu bisa memotong setengahnya dan menghemat biaya rata-rata 21%. Pemangkasan biaya juga dapat dilakukan dengan menjaga tingkat persediaan yang rendah, memperpendek jarak transportasi, memanfaatkan tenaga kerja, dan apalagi ini, ya dan lain-lain lah. Kemudian ternyata fast fashion ini memindahkan produksi ke luar negeri. Industri ini terpapar pada biaya impor ekspor. Biaya-biaya ini seringkali membawa risiko politik yang signifikan. Misalnya dalam perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok itu ada sanksi tarif tambahan sebesar 25% untuk impor Tiongkok, termasuk pakaian jadi dan alas kaki. Nah, di sini juga ada pengaruh pandemi. Dibandingkan tahun 2019, fast fashion global itu mengalami penurunan keuntungan ekonomi sebesar 93% tahun 2020. Nah, konsumen banyak enggan untuk keluar dan berbelanja di rumah yang ramai. Hanya dalam beberapa bulan, konsumen dan bisnis telah bergerak selama 5 tahun ini dalam mengadopsi teknologi. Ini latar belakang perusahaan. Sen ini intinya dia menawarkan apa ya, harga yang menarik. Dia punya situs web juga, pelanggannya juga. Nah, yang menarik itu kenapa? Karena harga dia itu ternyata ada harga-harga produk dia itu yang kurang dari $10. Celana jeans saja bisa $20. Barang-barang yang dijual juga diberi diskon besar. Misalkan kayak celana pendek itu bisa yang awalnya $17 jadi seharga $8. Jadi udah dia fast fashion ya. Jadi fashionnya memang memang update, plus ditambah dia punya low cost strategi di sini. Cost-cost yang memang dia berbiaya rendah. Nah, dia sering memperkenalkan produknya bisa sampai 7.400 barang dalam 1 hari. Atau kalau yang pakaian wanita ini 2.000 SKU. SKU itu kayak satuan ini. Nah, karena kalau dibandingkan pesaing, em, barang baru yang diluncurkan oleh Zara sepanjang tahun hampir sama dengan jumlah barang baru yang diluncurkan Shein setiap 2 bulan. Jadi Zara ini eh, sepanjang tahun itu misalkan punya 10 item. Nah, itu sepanjang tahun. Nah, ternyata si Shein ini bisa 10 item itu hanya dalam 2 bulan. Itu kenapa dia bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, dia juga berkantor pusat di Nanjing, Tiongkok. Ini cuman background si ininya ya, si Chris. Chrisnya juga kayaknya dia punya background di IT, jadi memang tahu tentang analitik data, sehingga mungkin keputusan-keputusan yang diambil itu relate dengan bisnisnya.
Kemudian sebelum tahun 2014, perusahaan hanya membeli dari pasar grosir di Guangzhou. Pada tahun 2014, perusahaan mengalami hambatan pertumbuhan lebih lanjut karena ketidakmampuannya menangani pesanan-pesan besar. Oh, ini awalnya. Tahun 2014 membeli McMichi, pesaingnya dari Amerika Serikat tahun 2015 dengan bekerja sama dengan Xiangxing Ren, orang yang bertanggung jawab atas anak perusahaan di Guangzhou. Tahun 2015 dia perusahaan ini mengganti namanya menjadi Sen, nama yang mudah diingat dan untuk promosi lah ya slogan ini. Kemudian tahun 2016 Sen mengumumkan akan berhenti bekerja dengan bekerja sama dengan pemasok yang kualitasnya itu biasa-biasa aja. Jadi salah satu keunggulan dia kan kalau nggak salah dia tuh punya punya pemasok yang memang memang dipegang sama si Sen ini. Nah, si Sen ini dia ketat sekali dengan apa ya pemasok yang yang dia sudah tahu lah, sudah paham lah tentang cara kerjanya. Sehingga pemasok produk dengan kualitas biasa-biasa saja ini em, i- akan apa ya dia upayakan untuk berhenti bekerja sama. Kemudian dia juga menggunakan model sendiri gitu untuk semua produk yang diluncurkan di situs webnya. Jadi dia punya tim desainer lah ya. Sepanjang COVID ini ternyata di Amerika Serikat pangsa pasarnya itu meningkat sebesar 7% pada Januari dan 30% pada Juni 2020. Pendapatan Sian itu pada tahun 2018-2019 itu naik kalau kita lihat. Terus setelah tumbuh, ini data pertumbuhannya, pendapatan Sen eh, tumbuh per tahun antara ya selama kurun waktu 7 tahun ya. Pendapatan Sen ini mencapai 89,8 miliar dolar. Tahun 2020 Sen memiliki nilai lebih dari nilai perusahaan tuh lebih dari 15 miliar setelah mendapatkan 5 putaran ekosistem. Nah, dia juga punya kantor apa di luar negeri, ya di Eropa, Amerika, Timur Tengah, dijual ke lebih dari 210 negara. Perusahaan ini membangun 5 pusat manajemen layanan pelanggan di seluruh dunia dengan lebih dari 200 staf. Selain itu, dia menargetkan pasar luar negeri. Banyak perusahaan fast fashion kayak Uniqlo, Zara, H&M beroperasi di Tiongkok sejak dekade terakhir. Tapi tahun 2015, Tiongkok menjadi pasar terbesar kedua Uniqlo dan Zara di dunia dan salah satu dari 5 pasar terbesar untuk H&M. Pada saat yang sama, munculnya merek fast fashion lokal berubah. Tiongkok menjadi pasar besar kedua Uniqlo. Jadi dia nargetin si ini juga ya di pasar Tiongkok. Terus value chain-nya, rantai pasokannya, SKU, meningkat jumlah SKU dan beban produksi garment. Sen mengendalikan setiap langkah seluruh pasokan. Jadi dia untuk bisa menekan cost itu kan efek dari dia low cost strategi berarti ada konsekuensi dia harus bisa efisien di sisi produksinya, sisi em, apa ya, ya sisi usahanya gitu, sisi bisnisnya. Karena nanti kalau nggak efisien ya nggak nutup keuntungannya. Terus, eh, nah kenapa dia bisa efisien? Nah di sini dijelasin di rantai pasokannya. Ternyata dia tuh megang kendali terhadap pasokannya. Nah pertama dari siklus produksi. Kalau misalkan Sen itu dia bisa memperkenalkan hingga 10.000 produk baru. Terus dari sisi siklus produksinya, Zara itu 14 hari siklus produksinya. Kalau misalkan desain itu bisa cuma 5 sampai 7 hari. Jadi ada
lebih cepat ya, lebih cepat sehingga nanti barang yang dijual ke konsumen juga akan lebih cepat diterima. Kalau misalkan dia lebih cepat, bahkan pemasakannya dapat mengirim dalam waktu 3 sampai 5 hari. Untuk desain baru butuh waktu sekitar 14 hari. Secara keseluruhan desain garmen hanya pengiriman garmen langsung dapat di pabrik ke konsumen. Nggak ngerti. Kita masuk ke desain. Ternyata desain ini sangat penting ya. Dia dapat mengukur di sini kalau dibilang mengukur seberapa bagus sebuah produk akan berhasil, tapi tidak tahu pasti sampai produk tersebut terjual. Nah, Sen ini kan dia tadi bilang dia mampu memproduksi atau memperkenalkan 10.000 produk dalam setiap harinya gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena dia tuh ternyata bisa bisa orang itu bisa mesen ke dia dengan jumlah kecil. Jadi kalau misalkan di Zara itu ukuran minimum pesanan itu ada 500, sementara kalau di Sen ini berapa ya? Intinya dia ada ukuran minimum. Jadi orang itu kan misalkan minimum mau pesan ya harus 500. Sementara Zen ini bisa di bawah 500. Jadi katakanlah dia misalkan 100 itu udah bisa pesan. Jadi kan lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dia mengkolek pelanggan dibandingkan dengan si Zara yang dia harus nunggu dulu nih 500 minimum minimum pesanan baru bisa diproses. Dia juga punya 200 desainer. Hmm, dan kalau nggak salah desainer ini ya nanti akan bertambah sih. Kalau di sini bilangnya akan bertambah terus menjadi 3.000 nanti tahun 2022. Ya dia tetap pakai data analitik ini untuk mencari algoritma internet, menggunakan Google Trend Finder, memprediksi tren, ya, kayak gitu-gitulah. Dalam memilih pakaian untuk iklan, sebagian besar mereka perusahaan menggunakan pakaian yang mungkin terjual dalam iklan. Mereka melakukan pengujian, akhirnya membelanjakan uang mengiklankan dengan kinerja terbaik. Namun Sen menggunakan kuasi eksplosif alih-alih gaya terlaris sebagian konten gambar iklannya meskipun tidak semua gaya yang apa sih nggak ngerti. Kayak nggak terlalu ini. Oh ini tentang pengujian. Nah, pabrikan rahasia efisiensi. Nah ini yang penting nih rahasia efisiensi produksi Sen. Ya tadi dia small order fast return. Jadi untuk bisa dapat pengembalian yang cepat, ya dia harus mengkolek customer dalam cepat dalam jangka waktu yang cepat juga. Jadi kalau misalkan tadi dia pesanan 100, dia bisa pesen di Sen, nah di Zara itu dia harus 500 misalkan. Nah, itu kan jadi perbedaan uh, dalam segi kecepatan pesanan gitu. Nanti kan ngefek ke cash flow semakin cepat terkumpul gitu bagi Sen ini. Kemudian Sen ini juga memanfaatkan ekosistem produksi pakaian yang berkembang selama lebih dari 3 dekade dari awal bisnis grosir tahun Sen. Nah, ini dia menetapkan persyaratan kualitas minimum. Jadi walaupun dia um, fast fashion dan dengan low cost ya. Low cost itu dia tidak menurunkan standar, dia tetap punya standar pemasok. Sampai kan tadi dia dijelaskan dia tuh berhenti nih beberapa supplier yang memang dia nggak capable untuk mengerjakan pekerjaannya yang menurut dia tidak sesuai dengan standar. Nah, kemudian dia memilih pemasok yang menawarkan harga terendah. Jika pelanggan mengembalikan barang karena masalah kualitas, perusahaan juga akan mengenakan denda kepada pemasok. Nah, ini jadi dia tegas nih kalau misalkan ada masalah di quality, ternyata pemasok juga akan terlibat. Mungkin dia punya kontrak khusus untuk ini. Kemudian Sen memiliki 300-400 pabrik yang ya intinya memiliki lebih dari 5.000 pemasok. Kemudian pekerjaan yang dilakukan pabrik garmen sama dengan pekerjaan yang dia perlu install, nggak ada sini. Nah, intinya dia tuh kayak kerja sama juga dengan pabrik yang ada di desa ya.
pokoknya ada pemasok yang dari desa tertentu gitu ya, dia untuk menjahit, membuat pakaian sesuai dengan pola yang dirancang. Ia mampu menyelesaikan 1.000 pakaian dan 300 hingga 400 pakaian yang lebih rumit. Yang sederhananya mungkin yang 1.000, tapi 300 400-nya yang agak kompleks lah. Di sini ada Hua adalah pekerja yang berpengalaman lebih dari 10 tahun. Dia bertanggung jawab untuk menjahit, kancing, resleting, dan sebagainya. Dia menganggap pesanan set itu mudah terpenuhi dan mampu menyelesaikan lebih dari 300 potong pakai per hari. Jadi kecepatan produksi dia juga bagus gitu ya. Selain dia punya desainnya cepat, desainnya apa ya, ya desainnya pasti dia cepat ya untuk pembuatan desainnya, dan cepat tapi dan terukur. Nah, di sini juga dari sisi produksi juga ternyata mereka bagus untuk menghasilkan kecepatan produksi yang bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, upah pekerja pabrik garmen menggunakan upah borongan. Para pekerja biasanya bekerja antara 10 hingga 12 jam. Nah, para pemasok itu bersaing untuk mendapatkan bisnis lain. Jika pemasok bersiko kehilangan uang untuk pesanan 80 item, maka Sen akan memesan 100 item dan menanggung biaya keuangan atau risiko. Sen juga memastikan arus kas sehat sehingga tidak pernah gagal bayar. Jadi memang dia salah, kenapa sih pemasoknya termasuk loyal dan bagus gitu ya. Dia juga komit komit terhadap, pertama yang pasti pembayaran. Yang kedua, dia juga ngasih jaminan kalau misalkan ada risiko kehilangan uang, karena apa ya, risiko kehilangan uang untuk pesanan 80 item. Maka Sen akan memesan 100 item dan menanggung biayanya. Nah, perusahaan membayar pemasoknya sangat cepat ini. 30, 45 hari, 56 dibandingkan rata-rata industri Tiongkok yang 60 hari. 45 hari, 30 sampai 45. Sen mewajibkan pemasoknya untuk membayar para. Nah, ini penting karena kan yang terlibat change-nya di sini sebenarnya bukan hanya pemasok dan Sen gitu, tapi pemasok pun punya apa sih, punya supplier kecil-kecil lagi. Nah, ini produsen hulu, namanya produsen hulu ini penting. Eh, karena ini kalau nggak dibayar nanti ngaruh ke chance-nya gitu, ke rantai rantai pasokannya. Pemasok mendapatkan kurang dari 1 USD untuk setiap pakaian. Banyak pakaian dipesan oleh Sen, tiap bulannya menghasilkan banyak pendapatan bagi pemasok. Hasilnya kalau ibarat sistem dan pemasok ini seperti sebuah lingkaran yang tertutup dan berputar. Mereka mencoba bekerja sama dengan rantai-rantai, dengan manajemen produksi Sen. Tidak seperti pabrik yang pulas bisnis mereka ke Asia Tenggara. Nah, ini ternyata pemasok Sen ini merupakan pabrik-pabrik kecil. Dia nggak beda ini, misalkan kalau kita lihat, kalau kita lihat kan mungkin perusahaan-perusahaan lain itu dia cenderung membentuk pabrik yang besar gitu ya. Pabrik yang besar untuk memproses bisnis. Ternyata Sen ini dia lebih cenderung ke pabrik-pabrik kecil. Mereka memilih kemampuan finansial untuk berinvestasi di luar negeri. Perusahaan juga apa ya? Mereka mampu membangun rantai pasokan dan memberikan pelatihan pada pekerja baru. Selain itu, karena banyak pekerjaan migran di pabrik kecil, ini terdorong untuk kembali membangun kampung halaman mereka di pedalaman Tiongkok. Para pemilik eh, pemilik pemilik pabrik lebih memilih untuk mengikuti tren pergerakan tenaga kerja nasional.
Dari sisi pengiriman mereka, kalau nggak salah sih itu dia kalau memang yang bisa grosiran-grosiran itu ada, mereka menyasar ini pasar grosir sini. Jadi mereka masuk ke pasar grosir di Guangzhou sehingga nanti konsumennya bisa langsung mengakses ke situ gitu ya. Nah, terutama nanti ketika memang ada untuk pengiriman barang ke customer itu akan lebih cepat. Konsumen dapat mengharapkan barang tiba dalam waktu 3 hingga 7 hari, ini lebih cepat ya. Untuk yang express ya, dan 7 sampai 20 hari kalau misalkan dia standar. Pengiriman juga harganya ya, eh, 12, express itu agak mahal $12, dan yang murah itu untuk yang standar cuma $3. Nah, di sini Sen ini mengirimi barang karena dia banyak. Oh, kalau pengiriman cepat ini ya. Nah, pengiriman cepat dia nggak perlu ada izin untuk masuk. Eh, oh, banyak juga ya. Nah, terus toko pop-up ini kayak toko-toko dia gitu. Koleksinya dia mulai dengan TV iklan, ada juga Facebook, Instagram, intinya media-media yang dipakai lah. Dan Sen juga memiliki peringkat teratas dalam daftar merek yang paling dibicarakan di YouTube dan TikTok. Dia punya pengikut Instagram, TikTok juga termasuk besar ya. Sini 23 juta pengikut, situs web, aplikasi perusahaan, dan perusahaan ini menjalankan dua situs web mode fast fashion, Sen dan Romwe. Eh, sorry. Sen juga mengelola situs webnya sendiri. Sen pertama kali mengelola situs webnya semata-mata untuk menjual pakaian tahun 2010. Ternyata kan di sini situs web Sense ini ternyata berkembang gitu ya. Kalau dilihat di statement awal. Nih, ya, ya ini mungkin ya standar ya. Maksudnya standar tuh mereka yang online-online ini ada detail produknya. Terus nanti mungkin preference dari pelanggan untuk menu-menunya mungkin disesuaikan apa yang mereka butuhkan. Ini konteksnya sama sih. Nah, mereka juga menetapkan ada kayak sistem poin ya gitu ya. Jadi misalkan setiap pelanggan yang dapat memperoleh hingga 2.000 poin itu dapat per hari, dan setiap 100 poin bernilai $1. Jadi kayak apa ya? Mungkin ini untuk setiap pembelanjaan atau setiap pendaftaran gitu ya. Oh ini, mereka yang selama 7 hari berturut-turut menonton siaran langsung, mengunggah ulasan foto pribadi, yaitu ada dapat poin gitu. Strategi influencer, nah mereka ya tadi dengan Facebook, dengan Google, apa ya lagi ya? Nah, mereka bekerja sama dengan para selebriti yang untuk meningkatkan kesadaran merek. Sen ini mengadakan konser dan acara dengan musisi terkenal, Katy Perry, Nick Jonas. Terus
Sen ini meluncurkan sejumlah koleksi eksklusif dengan para selebriti, terutama sini selebriti internet Arab. Uh, Kemudian Sen dan Farah itu apalagi ini. Sen mengembangkan kinerjanya bagi para influencer yang tidak harus memiliki banyak pengikut dengan memberikan dampak terhadap target pelanggannya. Misalkan memasang iklan di media berkelanjutan di TikTok untuk menawarkan penawaran menarik bagi penonton atau menonton video transportasi Sen yang memungkinkan para influencer mendapatkan ribuan pengikut dengan melakukan transportasi Sen. Nah, ini mungkin dari sisi trending-trendingnya gitu ya. Terus dia punya program afiliasi menawarkan untuk influencer mungkin akan mendapatkan uang, influencer memberikan detail, oh ini program afiliasi. Ketika pelanggan mengklik link banner dan melakukan pembelian dalam 3 hari berikutnya klik setelah klikan pertama, maka influencer ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 hingga 20% dari harga barang yang diklik pelanggan. Program ini menarik ribuan pendaftaran termasuk blogger eh, dan para apa ya selebgram lah kalau kita bilang sekarang. Terus ada program duta besar, duta sen dan duta kampus sen. Ini lebih ke strategi mereka ya, mengikuti jadi sen ambassador. Para duta juga bisa dapat pakaian gratis selain mereka dapat keuntungan 40 sampai 220. Karena dia kan tadi targetnya siapa sih? Dia targetnya usia belasan sampai 20 kan. Otomatis di sini dia ingin cycle-nya itu ingin ingin tidak jauh-jauh gitu. Role model untuk produknya itu pasti untuk kalangan usia-usia segitu. Nah, acara virtual ya ini sekedar acara-acara ini sih. Nggak ada. Tantangan ke depan. Nah, ini ada masalah kekayaan intelektual. Jadi ada ternyata masalah perlindungan hak cipta di saat ini. Pertama nanti eh, ketika ada saling klaim mengklaim gitu ya dengan produk yang lain, apalagi terkait desainer. Nah, sini ternyata Sen itu dia punya kayak punya siapa namanya? Punya kuasa hukum yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, ternyata desain Sen ini itu adalah bukan desain total. Jadi misalkan mereka merancang dalam satu baju itu merancang pola lengan. Nah, itulah yang dijadikan dasar untuk em, hak cipta bagi desainer. Jadi dia tidak mengklaim keseluruhan baju, tapi sesuai yang dibuat oleh desainer tersebut. Itu contohnya. Mereka juga ada tuntutan, ya ini kasus-kasus ya kayak tuntutan hukum. Ya, karena kan mereka desainernya banyak. Jadi apa sih adalah potensi untuk ke arah situ gitu. Ke arah ya kita nggak tahu nggak bisa mengontrol satu persatu bisa jadi memang ada apa ya dari orang klaim ke sen atau sen sendiri memang melakukan tindakan seperti itu gitu ya maksudnya dari sisi desainernya oknum-oknumnya. Nah mereka juga tadi menyewa pengacara eksternal membayar biaya hukum. Nah ini bentuk konkret mengatasi masalah-masalah terkait dengan intelektual. Nah kalau dari sisi kualitas sen mengklaim bahwa mereka proses kontrol kualitasnya sangat ketat. Tapi ada masalah, jadi mereka tuh ngasih standar, misalkan standar untuk es, ternyata es di Cina itu dan es di Eropa itu beda gitu ini standarnya. Makanya beberapa kali terjadi keluhan kalau misalkan yang Amerika itu kayak nggak terlalu kecil gitu untuk pakai yang es yang memang belum distandarkan sesuai dengan kebut, kebutuhan negara gitu ya.
kualitas, dan harga merupakan keseluruhan yang sedang berlangsung di industri pakaian. Beberapa konsumen itu ingin membayar lebih untuk pakaian kelas atas dengan harga yang lebih tinggi. Menurut hasil survei, ini 116% konsumen konsumen menganggap bahwa harga sebagai penentu dalam keputusan pembelian mereka, dan 58% konsumen percaya bahwa pakaian dengan harga yang lebih tinggi itu memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi masih ada persepsi karena dia kan low cost, tapi ada 58% konsumen ini percaya kalau misalkan harga lebih tinggi itu ya ada harga, ada kualitas. Yang lainnya dia masih memegang kualitas tapi tetap terjangkau. Nah, isu lingkungan, isu lingkungan ternyata di kain ini tuh mikronya itu industri fashion ya secara umum menghasilkan 10% emisi global dan berkontribusi 35% polusi mikroplastik. Fashion Hall, platform media sosial TikTok memperkuat budaya konsumerisme. Jadi ada faktor budaya konsumerisme lah untuk fast fashion kan, untuk mereka berbelanja. TikTok mengunggah video-video tersebut secara online. Budaya konsumerisme yang berlebihan semakin diperumit dengan kebijakan pengembalian barang selama 14 hari yang umumnya terjadi di Amerika Utara dan Eropa. Iya. Terus apalagi? Mungkin kita nggak akan bahas PPT ya. PPT-nya terlalu subjektif. Nanti kita bahas case aja. Terus apa ya, produksi berlebihan. Nah ini juga ada efek ya. Kalau misalkan fast fashion ini kan pasti ada, takutnya ada produk-produk yang nggak terserap, bahasanya itu nggak terserap semuanya gitu. Nah itu dikemanain? Apakah jadi limbah atau di barang bekas? Nah di sini juga ada kebijakan Sen itu harus menawarkan diskon besar-besaran untuk menggeser barang-barang yang memang tidak populer. Jika barang tidak terjual, hal tersebut mempengaruhi keuntungan dan berdampak negatif pada lingkungan tadi ya. Perusahaan fast fashion berusaha memecahkan masalah ini. Resonance adalah kelompok perusahaan yang berkomitmen untuk mengubah fast fashion industry apa ya? Di sini resonansi secara robotik memotong kain produksi secara digital dengan potongan-potongan pola, dan para pekerja menjahit potong tersebut di pabrik di Republik New York. Oh, ini pakaian telah selesai kemudian diberi merek, dikemas dan dikirim ke pelanggan. Secara latar belakang Tionghoa, Shen berbasis di Tiongkok menargetkan pasar luar negeri.
Hal ini menciptakan berbagai tantangan bagi Sen. Pertama, karena kesadaran dan kepekaan terhadap perbedaan budaya, Sen menjadi subjek serangkaian aksi boikot di internet. Ya tadi terhadap mungkin ada tindakan kayak meniru kegiatan plagiat lah atau kayak gitu. Mungkin ada pola-pola Sen itu yang merujuk ke isu-isu SARA gitu ya. Kemudian ada Mei 2001, Casing Ponsel Sen menggambarkan gambar ya ini tadi isu-isu terkait isu dan masalah ya terkait dengan produknya, terutama dari sisi desainnya yang mungkin memicu kontroversi di 2001 skandal ya logo-logo. Ya. Nah, saya perlu mempertimbangkan secara strategis apakah perusahaan ini dapat mempertahankan kendali berkelanjutan di masa lalu adalah hal yang biasa untuk melihat perubahan-perubahan perusahaan. Kemudian Sen telah diuntungkan oleh manajemen rantai pasokan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijawab masing-masing lah ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Di topik berikutnya. Oke, kita lanjut lagi di materi berikutnya. Ini terkait dengan using the diagnostic and interactive control system. Jadi di bagian level of control itu selain dari apa ya nama itu ya. Pokoknya bagian ketiga dan keempat ini menggunakan diagnostik dan interactive control system. Nah, kita coba tanya ya. Tanya. Sorry, ini chapter berapa ya? Oh, 9 10, benar kan? Oh, beda. Oh, ini beda shortcut. Kedua, this 14. Oh, lupa. Oh ya, sebelum masuk ke chapter 10, kita ke chapter 9 dulu. Ini berarti tentang membentuk balance scorecard. Jadi, coba sih halaman halaman satu tentang apa gitu ya. Halaman 206 tentang apa? Jelaskan tentang balance scorecard. Nah, intinya dia adalah kerangka kinerja manajemen strategis untuk mengukur memantau kinerja suatu organisasi. Balance scorecard mengukur kinerja organisasi dari empat perspektif yang berbeda. Ada keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Kita lihat nih dari pertama, step satu ya. Jelaskan tentang develop goals and measure.
Nah, di sini dibilang pengembangan tujuan dan pengukuran. Jadi proses untuk mengembangkan tujuan dan ukuran ini secara spesifik dan terukur dari setiap perspektif balance scorecard. Jadi setiap komponen balance scorecard itu ada goals-nya yang ingin dicapai. Nah, proses pengembangan tujuan dan ukuran kinerja ini dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kemudian tujuan spesifik yang ingin dicapai apa gitu dalam jangka panjang yang ditetapkan untuk setiap faktor kunci tersebut. Setelah itu, ukuran kinerja yang spesifik dan terukur dikembangkan untuk mengukur kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan. Contohnya, dalam perspektif pelanggan. Faktor kunci mempengaruhi kinerja organisasi mungkin termasuk kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan loyalitas pelanggan. Tujuan jangka panjang ini dicapai untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini contohnya ya. Kalau semakin spesifik, itu bisa mengukur kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan. Terus yang kedua, step kedua adalah pengembangan. Oh, sama ya nih. Bedanya apa? Oh, step pertama itu lupa. Pertama itu dari sisi keuangan ya. Jadi keuangan itu mengukur tujuan keuangan. Kalau kita lihat di sini, aspek keuangan faktor kunci mempengaruhi kinerja organisasi termasuk pendapatan, laba, arus kas, dan pengembalian modal. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai mungkin termasuk peningkatan pendapatan, peningkatan laba, dan peningkatan arus kas. Ini rasio-rasio yang bisa digunakan. Nah, nanti persentase dari bobot bisa jadi kalau misalkan perusahaan punya goals terhadap apa ya, goalsnya itu memang uh, prioritas ke pendapatan, memperoleh mengenerate pendapatan ini jadi bobot terbesar gitu dalam pengukuran kinerja nanti tergantung. Ya termasuk nanti sini kayak biaya, investasi, risiko juga diukur ya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah pengembangan finansial, customer dari sisi customer. Dari sisi customer, dia proses pengembangan tujuan, faktor yang kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi termasuk kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan loyalitas pelanggan. Jadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan loyalitas. Jadi tiga, tiga kata kunci itu ya. Kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan loyalitas. Nanti adapun breakdown dari tiap item ini mungkin disesuaikan dengan perusahaan. Nah, selain itu faktor kunci lain dalam pengaruh kinerja pelanggan termasuk nanti ada penilaian terhadap kualitas produk, proses produk, harga, waktu pengiriman, pelayanan pelanggan. Dalam mengembang tujuan, mempertimbangkan kebutuhan ya dan preferensi pelanggan di sini. Jadi kita lihat lagi dari perspektif pelanggan seperti apa. Nah, untuk mengembangkan tujuan, organisasi memastikan bahwa fokus pada faktor-faktor yang memang mempengaruhi kinerja pelanggan. Jadi indikator yang dipilih memang itu sesuai dengan faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi kinerja pelanggan. Ya, termasuk tadi market share, terus customer acquisition, kepuasan pelanggan, customer retention, kemudian customer profitability.
Ini ya tiga tiga komponen penting. Customer kepuasan pelanggan, customer retention itu apa ini? Loyalitas pelanggan, retention tuh pangsa pasar pelanggan ya intinya. Nah ini secara gambaran umum sih. Yang ketiga internal business itu apa aja gitu ya. Ini ada tiga tiga macam nih. Oke. Jelaskan. Nah, dalam ini ada indikator yang diukur di sisi internal. Yang pertama adalah innovation proses, proses. Nah, proses inovasi ini dikatakan salah satu dari tiga bisnis utama dalam penilaian internal. Inovasi ini manajer melakukan riset terhadap kebutuhan pelanggan, kemudian menciptakan produk layanan. Perusahaan juga merancang dan mengembangkan produk dan layanan yang memungkinkan mereka untuk mencapai pasar dan pelanggan terbesar gitu ya. Terus apa ini? Proses inovasi ini sangat sangat penting bagi perusahaan untuk menjadi penggerak kinerja keuangan jangka panjang. Ini salah satu proses inovasi. Yang kedua ada operation proses. Proses operasi ya sama salah satu dari tiga penilaian di proses internal. Jadi proses operasi itu dimulai dengan penerimaan pesanan pelanggan dan berakhir dengan pengiriman produk. Proses ini menekankan pada pengiriman produk lain yang efisien. Dalam perusahaan biasanya memasukkan tujuan dan ukuran kinerja untuk proses operasi seperti efisiensi produk, kualitas produk, waktu siklus produksi. Nah, ini masuk ke penilaian. Namun perusahaan juga dia harus concern terhadap ukuran yang kinerja yang terlalu berlebihan. Sorry, perusahaan juga harus memperhatikan bahwa fokus berlebihan pada ukuran keuangan yang sempit seperti efisiensi tenaga kerja, efisiensi mesin dapat mengarah pada tindakan yang tidak produktif. Seperti mengembangkan membangun persediaan tidak terkait dengan pesanan pelanggan saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperluas pengukuran kinerja mereka, mencakup ukuran kualitas, waktu siklus, serta mengembangkan praktik manajemen kualitas total. Yang ketiga itu, ya ini cycle time pengukurannya, ukuran waktu dari mulai. Dan ada post sale proses. Jelaskan, gunakan bahasa Indo. Nah, ini ada proses pelayanan, proses pelayanan pasca penjualan. Proses ini mencakup aktivitas garansi, perbaikan, penanganan cacat, serta administrasi pembayaran. Misalnya perusahaan yang menjual peralatan atau sistem yang canggih dapat menawarkan program pelatihan untuk karyawan pelanggan agar dapat menggunakan peralatan tersebut. Itu contohnya. Itu sih poin di sini yang step terakhir itu.
Step terakhir itu apa ya? Jelaskan. Ini pembelajaran dan pertumbuhan kinerja. Gunakan bahasa Indo. Pengembangan tujuan untuk variabel kritis pembelajaran pertumbuhan. Jadi perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun oleh organisasi. Perspektif pelanggan ini mengidentifikasi faktor-faktor yang paling kritis. Apa ya contohnya ya? Oleh karena itu, dalam maka perusahaan ini harus mengidentifikasi faktor kesuksesan di masa depan untuk mengembangkan tujuan dan upaya kerja meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang seperti pelatihan. Oke, jadi ini untuk media pembelajaran learning and growth itu nanti termasuk nanti di sini ada bagaimana mengembangkan pelatihan, pengembang teknologi informasi juga di sini ya. Budaya organisasi ya, ini juga masuk ke aspek ini. Terus yang kelima, bagaimana menggunakan balance scorecard untuk mengkomunikasikan strategi gitu ya. Nah, salah satu manfaat dari balance scorecard ini bisa sebagai alat untuk mengkomunikasikan strategi. Jadi, informasi saat ini penting bagi perusahaan untuk memobilisasi dan memanfaatkan aset intangible mereka untuk menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Balance scorecard ini membantu perusahaan mengkomunikasikan strategi yang jelas dan terukur. Dengan menggunakan balance scorecard, mereka dapat mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan pendek serta mengukur kinerja untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, balik lagi ketika misalkan manajer ini dihadapkan dengan data dari balance scorecard yang memang sudah terukur, nah ketika mereka melihat ada penyimpangan atau varians dari salah satu indikator yang memang berpengaruh besar, nah itu seharusnya manajer itu bisa langsung take decision gitu, ngambil keputusan, uh, yang membuat keputusan biasanya membuat keputusan yang memang memang apa ya, yang memang diperlukan gitu, baik jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi ini untuk penilaian penilaian yang benar-benar dimanfaatkan bagi bagi manajer, biar biar nanti apa ya, misalkan di bagian keuangan ada yang kurang apa ya gitu, perlu ditingkatkan apa nanti strateginya. Jadi ini salah satu bentuk apa namanya, bentuk bagi para pengambil keputusan untuk bisa lebih cepat dan tepat gitu. Jadi salah satu cara. Kemudian apalagi yang dibahas di sini? Kayaknya nggak ada deh. Ini apa? Coba jelaskan. Ini jelaskan. Aku lupa. Cara tahu penting untuk membangun balance scorecard adalah menguji keterkaitan beberapa ukuran kinerja dengan satu dengan yang lainnya. Ukuran balance scorecard itu bla bla bla. Balance scorecard harus dipandang sebagai alat untuk satu strategi tunggal. Sistem terintegrasi. Ya, jadi misalkan mereka punya suatu strategi, yaitu diujikan dengan apakah itu bisa dijawab oleh balance scorecard mungkin ya, dari situ ya mengujinya tuh. Ukuran kinerja itu bisa dieksplor dari ukuran-ukuran ini enggak sih, dari suatu misalnya punya satu strategi apa, peningkatan penjualan atau apa gitu ya. Nah ini berarti ngeliat ini dari strateginya, terus apa lagi ini, enggak ada sih. Coba ini apa, strategi pengukuran measure halaman 17.
kebanyakan perusahaan itu sudah memiliki ratusan bahkan ribuan ukuran kinerja untuk menjaga agar operasi mereka berjalan dengan baik. Namun kebanyakan ukuran tersebut bukanlah penggerak kesuksesan kompetisi bisnis. Mereka diperlukan untuk operasi berkelanjutan, tapi tidak mengidentifikasi atau mengukur kesuksesan dalam mencapai tujuan strategis utama. Ini contoh sederhana, misalkan bahwa aspek fungsi tubuh kita harus beroperasi dalam parameter yang cukup sempit. Jika ingin bertahan hidup, jika suhu tubuh kita keluar dari normal ya, minus 1 derajat sampai 2 derajat, jauh dari 8,6 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius, atau tekanan darah kita turun terlalu rendah, kita akan mengalami masalah serius. Dalam keadaan seperti ini, semua energi kita akan digerakkan untuk mengembalikan parameter-parameter ini ke level mereka. Demikian pula dalam konteks bisnis, ukuran strategis adalah mendefinisikan, mengukur kesuksesan dalam mencapai tujuan strategis utama mereka adalah penggerak kesuksesan kompetisi bisnis untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Hmm. Intinya, intinya adalah ukuran-ukuran tersebut memang reliable gitu ya terhadap eh, strategi bisnis utama. Jangan sampai terlalu banyak ukuran itu hanya sekedar ukuran, tapi tidak tidak inline dengan tujuan strategis apa sih yang ingin dicapai. Hingga nanti ketika mau mengidentifikasi masalah dalam strategi bisnis itu akan berpengaruh. Nanti bingung nih mana yang nanti yang bisa dijadikan acuan ketika memang terlalu banyak atau kurang efektif dari indikator pengukuran. Udah sih itu. Kita lanjut ke chapter 10. Chapter 10 ini terkait dengan using diagnostic interact dan interactive control system. Sebenarnya coba kita lihat. Jadi ada namanya tuh uh, diagnosis dan interaktif. Apa sih bedanya gitu? Jelaskan dalam bahasa. Kalau diagnostik itu adalah sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk memantau hasil organisasi dan memperbaiki penyimpangan standar kinerja. Jadi contoh yang tadi, contoh nyata dari diagnostik itu salah satunya ya, salah satunya itu tadi dengan adanya balance scorecard. Atau mungkin perusahaan sekarang mungkin ada yang diimplementasikan dalam bentuk KPI. Sementara kontrol interaktif digunakan untuk memfokuskan perhatian organisasi pada ketidakpastian strategis, memberikan pengungkit untuk menyesuaikan dan mengubah strategis ketika pasar kompetitif berubah. Jadi kan strategi itu nggak saklek ya. Jadi kadang ketika pasar itu berubah atau memang industri itu ada perubahan, nah di sini peran interaktif kontrol sistem ini untuk apa ya? Untuk fokus gitu pada strategi-strategi yang memang tidak pasti, yang tidak pasti dan bisa ngerespon ini. Nah, ini ya, intinya mereka tidak terletak pada fitur teknis dan desain, tapi sebuah sistem kontrol diagnostik itu terlihat identik dengan sistem kontrol interaktif. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara manajer menggunakan sistem ini. Jadi sebagai contoh, sistem perencanaan laba yang sama atau balance scorecard dapat digunakan untuk diagnostik maupun interaktif. Ya benar sih. Kalau interaktif, jadi dia lebih mengeksplor nanti ketika memang ada kinerja yang kurang pas, nah ternyata ukuran pendapatan menurun gitu ya dari standar standar perusahaan. Nah itu kan jadi ternyata mereka melihat fenomena dari pasar yang memang ada perubahan. Nah, ini masuk ke peran interaktif kontrol sistem. Jadi bagaimana perspektif si manajer ini untuk menggunakan ini gitu. Jadi coba apa sih ini? Jelaskan dalam bahasa Indo.
Diagnostik control system ini sebagai sistem informasi yang digunakan manajer untuk memantau hasil organisasi dan memperbaiki penyimpangan. Nah, manajer juga harus selektif dalam memilih kontrol mana sih yang harus mereka pantau secara pribadi. Ada ribuan ukuran dalam setiap organisasi yang dapat dilaporkan kepada manajer, sehingga nanti memang manajer harus selektif untuk memilih sistem-sistem yang mereka pakai yang cocok. Terus di sini ada pertanyaan Owen, why use control system diagnostic? Jelaskan gitu ya. Belum. Halaman berapa ini? 227. Halaman 22. Manajer menggunakan sistem kontrol untuk mengimplementasikan strategi secara efektif. Sistem kontrol diagnosisnya adalah hubungan umpan balik. Meskipun rencana keuntungan dari sistem kontrol sistem umum, manajer dapat menggunakan sebagian besar pengukuran kontrol diagnostik termasuk ini udah sih. Apalagi ya tadi converse ini apa? Conserving attention. Conserving attention dalam bahasa Indo adalah berarti menghemat perhatian manajemen langkah hmm, mungkin fokusnya ya lebih fokus itu nanti ke arah mana sih manajemen tadi. Eh, itu nanti disesuaikan dengan goalsnya yang akan dicapai, tujuan strategik utama. Nah ini kan biar nanti arahnya tuh tidak kemana-mana gitu. Nah untuk bisa menggunakan use apa ya kontrol sistem secara efektif itu kita melihat dari beberapa aspek, ada 5 aspek. Ini lebih enak tuh lihat di rangkuman ini rangkuman. Gimana ya? Ini di 6 kayak. Nih, untuk efektif itu attention udah. Nah, intinya untuk melihat itu efektif atau tidaknya kita lihat nih pertama dia menetapkan dan menegosiasikan sasaran kinerja. Jadi ini harus kita lihat bahwa strateginya itu memang efektif nanti untuk bisa benar-benar bisa terukur. Yang kedua, menyelaraskan ukuran kinerja, ukuran pengendalian fisik, dan menentukan rentan akuntabilitas. Variabel yang diukur itu
Variabel ini menjadi tanggung jawab manajer. Oleh karena itu, kalau misalkan manajer ingin mengandalkan sistem pengendalian diagnostik untuk menjamin bahwa strategi berada pada jalurnya, mereka harus memastikan kalau ukuran kinerja ini benar-benar mencerminkan strategi. Yang pertama, step satu kan mereka harus tahu nih arah tujuan yang memang dicapai. Nah, habis itu di breakdown nih indikatornya. Nah, muncullah yang step kedua. Step kedua itu melihat nih apakah variabelnya itu memang sudah mencerminkan tujuan dan prioritas. Yang ketiga baru merancang insentif pengendalian kecepatan dan sistem merancang insentif pengendalian gitu. Jadi sistem kendali diagnostik ini dalam satu bisnis ya, harus didukung oleh sumber energi, mungkin sumber daya maksudnya sini ya. Kemudian ada yang keempat, meninjau laporan pengecualian yang ada di sistem pengendalian. Ini manajer biasanya melihat nih laporannya dalam bentuk apakah nanti bulanan atau triwulan atau per semester. Dan kelima adalah menindaklanjuti pengecualian signifikan. Jadi misalkan ada yang perlu diambil tindakan itu memang harus segera dilakukan. Nah, risiko menggunakan diagnostik control system itu kalau misalkan kita em, kurang tepat ya risikonya apa saja. Yang pertama dia bisa mengukur variabel yang salah, mengatur kontrol kecepatan otomatis mobil, ya ini contohnya ya, akan menjaga kesadaran pada kecepatan yang tepat. Jadi ketika kita salah untuk memilih variabel itu nanti akan salah dalam menginterpretasikan hasilnya dan tujuan nanti nggak relate. Pengukuran itu jadi nggak sesuai, nggak bisa diandalkan lah. Kemudian membangun slack menjadi target. Ketika kinerja merupakan fungsi dari pencapaian tujuan, karena secara alami ingin meningkatkan kemungkinan tujuan. Iya sih, jadi kalau misalkan terlalu ada setting, mereka jadi kayak berlomba-lomba gitu untuk meningkatkan, misalkan mengukur apa gitu, bagi kalian mengukur target apa. Nah, dengan adanya contohnya misalkan tadi balance scorecard ini, jadi mereka kayak berlomba-lomba untuk meningkatkan hal ini gitu. Fokusnya lebih ke situ. Kemudian ketiga adalah mempermainkan sistem. Bonus yang terkait dengan tindakan diagnostik melepaskan energi dan kreativitas pada umumnya akan bekerja keras untuk mencapai apa yang diukurnya. Nah, setiap kali orang diberi penghargaan atas pencapaian target kinerjanya dan dibiarkan sendiri, memikirkan bahwa cara cara mencapainya selalu ada risiko. Hmm. Mungkin ini ya nanti hubungan dengan insentif atau bonus ya terkait dengan pengukuran kinerja ini. Takutnya mereka terlalu mengejar pencapaian kinerja gitu sih. Apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Ini udah dibahas. Ini udah. Nah, interaktif ini sebenarnya nggak masuk di chapter ini ya, nggak masuk di pembahasan di topik ini. Kita lihat lagi ya. Oke, selesai chapter 10. Baru kita lanjut ke case. Case yang ini udah kemarin case yang mana yang belum? Pressing back ya. Nah, intinya tuh apa ya pressing back ini? Jadi ini kan kayak bank impor ya, bank Afrika impor ekspor. Jadi tahun 2019 itu eh, Profesor Orama, Presiden Bank Ekspor Impor Amerika, sebuah lembaga keuangan berdedikasi untuk mempromosikan perdagangan intra dan ekstra Afrika. Nah, kita harus cari dulu nih goalsnya sih apa sih yang mau dituju. Nah, Orama ini ternyata membantu memperkenalkan balance scorecard tahun 2014 untuk meningkatkan kinerja Afreximbank uh, yang dirancang untuk mengukur kemajuan karyawan dalam memenuhi tujuannya. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk mengubah budaya birokrasi Bank Dunia agar lebih selaras dengan
perubahan dramatis yang terjadi di Afrika. Namun dia bertanya apakah Bank Dunia sudah cukup berjiwa wirausaha untuk mengimbangi pasar negara berkembang yang berkembang saat ini. Nah, terus latar belakangnya dia didirikan tahun 1993 di Abuja, Nigeria. Kemudian mereka, bank ini didirikan sebagai kemitraan publik, ya private public partnership ya di Amerika yang didanai secara eksternal. Dia beroperasi di kantor pusatnya itu di Kairo, Mesir tahun 1994. Kemudian tahun 96 bank buka kantor cabang di Harare, Zimbabwe, dan dia buka cabang tambahan di Abuja, Nigeria, dan Tunis. Pada tahun 2003 seluruh cabang di Abidjan, Pantai Gading juga. Staf bank dibagi menjadi 3 kelompok nih. Jadi ada staf eksekutif senior, staf profesional, dan staf administrasi pendukung. Ini staf-stafnya. Presiden, wakil presiden membentuk tim kepemimpinan eksekutif. Eh, Wakil presiden ini diangkat berdasarkan kontrak tetap. Orama menjadi presiden dan ketua dewan direksi tahun bulan September 2015. Nah, kita lihat nih pengukuran kinerja di Afresimbeng itu ternyata personal Afresimbeng ini mengingat rasa frustasi presiden bank sebelumnya. Saya pikir orang-orang sini mencoba menyabotase bank. Ekra sedang meninjau dokumen penilaian kinerja karyawan yang kinerjanya selalu tertinggal. Para karyawan itu telah menerima evaluasi kinerja yang tinggi disertai dengan rekomendasi bonus yang berbasis kinerja. Nah, jadi ada masalah-masalah nih, terutama ketika di awal-awal mereka tuh tidak memiliki ukuran kinerja yang tepat. Nah, ketika dia siapa ya, si Awani ini datang ke tahun 2009, dia dianggap disruptif karena melakukan evaluasi kinerja yang ketat. Tim tim saya merasa kekurangan orang-orang di departemen lain mendapatkan penilaian kinerja lebih tinggi, namun melakukan pekerjaan yang lebih relatif sedikit. Jadi udah kerjanya dikit gitu ya, tapi dia kompensasinya mungkin atau penilaiannya tuh dirasa lebih tinggi. Nah, kemudian karyawan meminta tunjangan yang baik itu status diplomatik, tunjangan besar, pendidikan anak dan sebagainya. Budaya berpuas diri masih berlaku, di mana evaluasi kinerja hanya sekedar formalitas dan uh, tidak berperan dalam pembayaran bonus atau kemajuan karir. Terus orang itu bilang nilai kerja itu tergantung pada siapa yang mendefinisikan dan mengukur kinerja. Nah, jika Anda seorang manajer, beberapa staf mungkin akan membuat Anda lebih lelah karena terus-menerus berargumentasi tentang skor-skor tertentu gitu ya. Uh, en- Entah karena kelelahan atau kurang kemauan, manajer dan supervisor seringkali menyerahkan pada tekanan. Tahun 2010, Bank tuh menerapkan sistem penilaian kerjaan dan penghargaan yang baru dengan tujuan untuk merangsang budaya penghargaan yang menyeluruh, biar adil gitu ya, jangan sampai ada timpang kayak tadi. Terus sistem imbalan ini manajer melakukan penilaian kinerja pada pertengahan tahun, penilaian tengah tahun, dan mengukur kinerja yang ditetapkan. Namun ternyata tujuan kerja masih sangat subjektif dan menghasilkan skor tinggi yang tidak wajar. Jadi penilaian kerja ada 2 kali ya, di pertengahan tahun dan setelah penutupan. Sehingga, tapi ini efeknya juga ternyata masih ada sih subjektif dari
pemberi skor ya, biasanya manajer. Bahkan dengan sistem yang objektif, para manajer merasa sulit untuk memberikan penilaian kerja yang buruk pada anggota staf. Direktur Afresimbeng, orang-orang yang mengelola tidak tahu untuk apa mereka mengelola. Kami perlu memberi garis pandang, yaitu perkataan sebagai diagnosis masalah penggunaan kinerja. Jadi menjelang akhir masa jabatannya, Ekra bertekad menyelesaikan permasalahan kinerja kepemimpinan. Ya, setelah rapat tahun 2014, Ekra membentuk tim untuk menghasilkan proposal untuk meningkatkan proses penilaian kinerja. Dia menamai tersebut dengan PIL, nama timnya. Itu untuk merancang manajemen kinerja gitu ya. Dia memberikan tim waktu 3 bulan untuk mempelajari masalah tersebut. Ekra menunjuk Awani yang telah melakukan evaluasi kinerja yang ketat. Anggota tim memiliki pengalaman terkini dengan sistem kinerja di organisasi sejenis lainnya. Ekra hadir pada pertemuan pertama tim PIL untuk meningkatkan anggota betapa pentingnya berkreasi. Nah ini sih kayak teknisnya. Tapi yang jadi masalah tuh muncul nih, tim PIL merekomendasikan agar pengukuran kinerja subjektif dikurangi dan bank mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif. Tapi mereka menyadari kalau misalkan ini lebih dari sekedar masalah SDM, ini adalah masalah strategi dan eksekusi dan penyampaian yang sampai nanti banyak ya tadi kayak disruptif atau apa ya bentuk penolakan gitu ya. Maka ini harus dilihat bukan hanya sekedar SDM-nya. Mereka memiliki rencana strategis tebal 400 halaman. Nah, mereka memerlukan manajemen kinerja dan alat pengukur yang untuk mengatasi hal ini. Timpil ternyata dia menyewa kayak apa ya konsultan atau pihak ketiga gitu ya untuk bisa merekomendasikan apa sih solusi yang atau indikator yang mungkin bisa mereka pakai. Kemudian konsep balance scorecard Institute Balance Scorecard West Africa. Para konsultan ini mengambil tantangan yang diidentifikasi oleh tim PIL. Nah, ini tentang balance scorecard-nya. Ya tadi mereka tetap mengkomunikasikan tujuannya untuk apa sih gitu. Ada balance scorecard ini. Balance scorecard ini mengukur aspek apa aja ya. Tadi udah kita pelajari. Ada keuangan, ada pelanggan, ada proses internal. Di sini ada learning and growth ya. Tapi di sini finansial itu lebih ke penciptaan nilai saham, pembeli pemegang saham dan kepentingan. Kalau pelanggan itu menyoroti kepuasan pelanggan ya, yang mendapatkan biaya dan yang pendapatan dan biayanya diperlukan bagi organisasi. Kalau internal itu lebih kepada internal dan learning itu mengidentifikasi sumber daya teknologi budaya perusahaan yang membantu karyawan tidak hanya menciptakan pemberian produk dan layanan. Oke. Penerapan balance scorecard di Eversing Bank. Jadi Panorama itu menggambarkan penerapan balance scorecard ini apa ya? Bagi sesuatu yang unik. Jadi mereka harus menyesuaikan balance scorecard terhadap mandat lembaga, tujuannya apa sih? Skip aja. Nah, kalau secara tradisional mungkin peta strategis dan scorecard menempatkan perspektif keuangan itu sebagai metrik akuntabilitas utama organisasi. Sebaliknya peta Persimbang ini ternyata perspektif keuangan itu sebagai mitra eh, keuangan dan pemangku kepentingan itu sebagai mitra yang setara di posisi teratas. Jadi bukan hanya keuangan, jadi ada juga pemangku apa stakeholder ya di sini bahasanya. Kemudian 5 tahun setelah pembuatan awal peta strategi, bank mereka memperbaharuinya di 2019 kalau salah. Untuk yang konsepnya masih sama, mempertahankan tujuan awal, memodifikasi tujuan lain berdasarkan rencana strategis 5 tahun. Kemudian peta strategi bank keseluruhan itu mereka dibagi jadi tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu di level korporat. Ini untuk menilai apa ya?
dari sisi mungkin dari direkturnya memimpin proses tahunan pembuatan skor tier 1 ya. Departemen STIN memperbarui tujuan, ukuran, target. Intinya kalau tier 1 itu lebih ke korporatnya itu gimana sih ukuran kinerjanya gitu ya. Di level ya termasuk pejabat-pejabat di atasnya. Yang kedua baru diukur diturunkan ke tier 2. Tier 2 ini lebih ke tingkat organisasi, misalnya lebih kepada departemen-departemen atau unit bisnis. Karena setiap departemen ini memiliki balance scorecard tier 2 untuk meninjau lingkungan operasi dan mengidentifikasi SWOT ya, kekuatan, kelemahan, ancaman. Selanjutnya, departemen tersebut meninjau kartu skor tingkat 1 untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang berperan. Tim STIN mengadakan workshop dengan masing-masing departemen untuk meninjau draft scorecard departemen. Setelah meninjau ke seluruh scorecard, ini sih teknis sih. Terus ke tier 3 itu tingkat individu. Tim ketiga ini mencakup metrik yang diamanatkan oleh perusahaan, misalnya ukuran ketepatan waktu penyampaian laporan, bahwa karyawan itu menjalankan misi untuk bank, kemudian apa lagi ya, macam-macam lah. Baik sih bank. Jika bukan karena urgensinya, maka tidak akan ada terjadi perubahan kinerja aja. Proses evaluasinya mereka melibatkan beberapa hal. Yang pertama, diidentifikasi dulu nih pemimpinan BSC tiap departemen seperti apa. Kemudian dengan lebih dari 600 scoring kinerja terdapat pada skor skor 1 dan 2. Bank menetapkan quick score yang dia bekerja otomatis. Oh, jadi emang ada yang otomatis, ada yang memang kita harus isi secara manual gitu ya. Ocola menekankan kalau bank tidak ingin individu terhalang untuk membantu orang lain untuk mencari cara meningkatkan organisasi di luar tujuan yang tercantum dalam daftar mereka. Mungkin ini untuk aktivitas ketika mereka untuk mengisi skor itu ya, jangan sampai ini mengganggu apa aktivitas operasional perusahaan sendiri. Nah, ini eh, suksesnya itu dilihat dari mana? Ternyata di eh, tujuan pembangunan eh, pembangunan kepentingan memberikan kejelasan mengenai investasi yang dilakukan Bank Dunia dan meningkatkan pemahaman kolektif tentang kebutuhan mendesak. Jadi bukan hanya tujuan keuangan, jadi ada tujuan perspektif stakeholder ya kalau sini pemangku kepentingan. Kemudian jika biaya tenaga kerja meningkat di Tiongkok, ini jadi peluang, bla bla bla. Intinya tuh secara aset dan saham itu ada kenaikan di sini. Ini nggak jelas. Dan antara 2014 sampai 2019 itu ada kenaikan kinerja. Nah ini ukuran pemegang saham dia itu memang mayoritas eh, lembaga keuangan ya, yang kelas A ini. Nah, ini gambaran masalah di Afresimbing. Ini pertanyaannya. Nah, ini indikator-indikator yang dipakai. Nah, kenapa bobot? Makanya bobot yang paling tinggi itu adalah di sini di area yang pertama ini, yang paling tinggi bobotnya. Karena ini sesuai dengan visi dia kan. Visi dan memang goalsnya apa ya untuk bisa ngerangkul dari sisi pemangku kepentingan, tapi juga dari sisi eh,
selain dari sisi keuangan tapi ada sisi pemangku kepentingan itu dari goals dia. Enggak sih, ini cuma tier-tier lampiran. Nah tadi tier satu tuh level organisasi, tier 2 itu departemen, unit bisnis, tier 3 tim individu. Nah, ini cuma kalau di PPT nggak ada sih. Oke, kita akan lanjut nanti eh, di case berikutnya terkait dengan case terakhir. Kita akan bahas dulu teorinya. Teori ini chapter berapa ya? Chapter 14 ya ini, harusnya. Ya, ya, ya. Oke, kita nanti lanjut ke video berikut, ke sesi berikutnya di case terakhir untuk persiapan OTS.